Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi larutan asam dan basa. Nah, nanti apa saja yang akan kalian pelajari di materi tersebut? Nanti kalian akan mempelajari terkait sifat-sifat larutan asam basa, kemudian untuk metode pengukurannya, serta penerapannya seperti itu. Selain itu juga nanti kalian juga akan mempelajari teori-teori asam basa, mulai dari teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis, serta perhitungan pH larutan. Oke, untuk konsep asam basa, yang pertama, untuk menunjukkan asam dan basa selain secara kualitatif yang sudah pernah kita praktekkan pada kelas 10 terdahulu dengan menggunakan indikator alami ataupun kertas lakmus. Nah, itu merupakan alat untuk mendeteksi sifat asam atau basa secara kualitatif. Nah, untuk kuantitatif itu dengan cara apa? Nah, kalau secara kuantitatif berarti kita lihat harga pH-nya, tetapan dari konsentrasi ion H+. Nah, kemudian pH tersebut dapat kita ukur menggunakan pH meter seperti yang terlihat pada gambar sebelah kiri, ataupun dengan stick atau kertas indikator universal yang sebelah kanan. Nah, kemudian untuk menentukan sifat asam atau basanya bagaimana? Jika asam, maka dia pH-nya akan kurang dari 7. Sedangkan jika dia basa, maka pH-nya akan lebih dari 7 jika dia itu basa. pH-nya lebih dari 7, asam kurang dari 7. Kalau netral dia sama dengan 7, seperti itu. Teori asam yang pertama yang akan kita pelajari adalah teori asam Arrhenius. Nah, teori asam Arrhenius ini dasarnya adalah harus dalam air. Nah, jika dia asam, maka dalam air akan melepaskan ion H+. Nah, contohnya di sana asam HXY. Ini X-nya di sini ya. X baru Y. Oke, seperti itu. Nah, asam HXY aqueous maka akan terurai atau terionisasi menjadi ion H+ dan X-. Seperti itu kan. Nah, kenapa koefisiennya X kemudian ionnya Z itu X-? Kita ingat-ingat yang materi kelas 10 dulu, cara mengionisasikannya bagaimana? Bisa dengan cara silang. Nah, cara silangnya bagaimana? Nah, seperti ini. X muatannya adalah indeks yang dimiliki Z, karena tidak ada kan di situ, berarti 1, maka plus H+. Seperti itu. Kemudian Z, nah muatannya adalah indeksnya H, berarti ZX-. Nah, seperti itu. Baru kita sesuaikan jumlahnya, karena H tadi indeksnya adalah X, maka koefisiennya adalah X. Yang Z tidak ada indeksnya, maka dia 1. Sudah seperti itu. Maka akan terurainya menjadi XH+ plus ZX-. Seperti itu ya. Oke.
Nah, kemudian bagaimana dengan yang basa? Untuk basa sama seperti yang asam tadi, dalam air. Nah, tetapi tidak menghasilkan ion H+, melainkan menghasilkan ion OH-. Nah, itu yang disebut basa Arrhenius gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengionisasikannya? Sama seperti asam, MOH X. Nah, seperti itu. Maka muatannya akan silang. M muatannya adalah yang indeks yang dimiliki oleh OH min, berarti M X plus, kemudian ditambah OH. Nah, OH-nya itu adalah indeksnya M, karena 1 berarti min, seperti itu. Kemudian tinggal menyetarakan dari koefisiennya, karena OH itu sebanyak X kalinya, maka di sini koefisiennya X, seperti itu. Sehingga diperoleh M X plus ditambah X OH min, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang kita pelajari terkait konsep pH, pOH, dan pKw. Tadi untuk menentukan dia sifatnya asam atau basa kan bisa kita lihat dari pH. Seperti itu. Nilai pH. Nah, sebetulnya pH itu apa? pH adalah min log konsentrasi H+. Nah, pOH berarti ya sama min log konsentrasi OH min, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pKw? Nah, pKw itu asalnya adalah KW itu adalah tetapan kesetimbangan air. Maka untuk menentukan KW itu sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, dimana kalau pada air murni konsentrasi H+ dan OH-nya sama, sehingga cara menentukan KW-nya adalah dengan cara KW pangkat 2, seperti itu. Berarti untuk menentukan H+-nya atau OH-nya di sana adalah akar dari KW itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena di sana tertulis bahwa KW itu H+ dikalikan dengan OH-. Nah, di mana H+ itu kalau misalkan saya ganti menjadi pH, berarti OH- adalah POH. POH ya. Nah, maka KW-nya menjadi PKW, seperti itu. Oke. Nah, untuk menentukan kekuatan dari asam itu bisa menggunakan derajat ionisasi atau kita lambangkan dengan alfa. Nah, derajat ionisasi itu apa? Derajat ionisasi adalah jumlah zat yang terion dibagi jumlah zat mula-mula. Karena ionisasi kan penguraian, berarti yang terion atau terurai berapa? Nah, itu dibandingkan dengan mula-mula, seperti itu. Nah, maka kita sering mendengar istilah derajat ionisasi sama dengan 1, berarti dia kuat. 0 berarti dia tidak terionisasi, atau 0 sampai 1 berarti dia lemah. Maka pada materi kelas 10 semester 2 kan ada yang namanya larutan elektrolit kuat,
lemak dan non-elektrolit. Maka yang memiliki derajat ionisasi 1 itu disebut elektrolit kuat, yang antara 0 sampai 1 disebut elektrolit lemah, yang sama dengan 0 berarti disebut non-elektrolit. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar tentang Ka atau tetapan ionisasi asam. Nah, tetapan ionisasi asamnya bagaimana? Nah, di sini sama tadi kan yang terion alfa itu jumlah mol yang terion atau terurainya dibagi jumlah mol zat mula-mula. Nah, maka dengan demikian untuk menentukan tetapan ionisasi asam atau Ka juga sama. Berarti yang terion itu apa? Nah, ini H+ dan aminnya. Maka konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin per mula-mulanya berarti konsentrasi Ha. Seperti itu. Ya. Nah, maka akan diperoleh harga Ka seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika dihubungkan dengan alfa. Nah, alfa itu rumusnya nanti akan akar Ka dibagi konsentrasi asamnya. Seperti itu ya. Kekuatan asam ini tadi kekuatan asam ya. Nah, kalau yang selanjutnya berarti ini kekuatan basa. Kan asam ya. Berarti tetapan ionisasi basa gitu aja. Tetapan ionisasi basa. Nah, bagaimana dengan basa? Sama dengan asam tadi, berarti yang terurai apa? Yang terionisasi L+ dan OH-, maka konsentrasi L+ dikali konsentrasi OH- dibagi mula-mula konsentrasi LOH. Alfanya juga sama. Berarti akar, kalau tadi Ka dibagi M, berarti ini Kb dibagi M. Kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk menghitung pH larutan asam basa. Nah, di sini bagaimana kalau kita ingin menghitung pH dari larutan asam basa kuat? Nah, jika asam berarti konsentrasi asam atau konsentrasi H+-nya itu sama dengan konsentrasi asam M kali valensi asam. Nah, valensi asam itu apa? Berarti jumlah dari H+ dalam senyawa itu. Misalkan HCl, dia kan akan terurai menjadi H+ plus Cl-. Nah, maka valensi asamnya adalah 1. Seperti itu. Nah, misalkan H2SO4. Nah, maka akan terurai menjadi 2H+ plus SO4 2-. Nah, maka valensinya adalah 2 karena H+-nya koefisiennya 2. Seperti itu ya, yang disebut valensi asam. Nah, di sana sudah saya berikan contoh berapa pH dari larutan HCl. HCl ini kan asam kuat. Nah, konsentrasi HCl adalah 0,01. Nah, maka akan menggunakan rumus H+ itu sama dengan konsentrasi asamnya 0,01
dikali valensinya. Karena valensinya itu 1, ya dikali 1 berarti 0,01 molar. Baru kita cari pH-nya. Nah, pH adalah min log konsentrasi H+. Berarti min log 0,01 kan sama dengan 10 pangkat min 2. Maka pH-nya adalah 2. Jadi secara matematis bisa ya, min log 10 pangkat min 2 jadinya 2. Ya tinggal gini aja. Pokoknya kalau ada 10 pangkat min berapapun berarti ya nilainya itu. Misalkan 10 pangkat min 10 ya, berarti ya pH-nya 10. Seperti itu ya. Nah, itu adalah pH. Nah, semisal mau mencari pOH bagaimana? Nah, itu nanti hubungannya dengan swaionisasi. Oke. Nah, itu untuk asam kuat. Nah, untuk asam lemahnya bagaimana? Untuk asam lemah karena dia tidak terionisasi sempurna atau di sana ditandakan dengan tanda bolak-balik. Nah, maka rumus konsentrasi H+-nya tidak lagi konsentrasi asam dikali valensi, melainkan akar dari tetapan ionisasi asam dikali konsentrasi asamnya. Seperti itu. Nah, untuk mencari derajat ionisasi asam juga sama, berarti alfa kalau di sana H+ sama dengan konsentrasi asam dikali alfa. Konsentrasi asam dikali alfa berarti kalau mencari alfa atau derajat ionisasi adalah H+ dibagi konsentrasi asam atau M-nya, seperti itu ya. Oke. Nah, di sana ada contoh soal. Diketahui HCOOH 0,1 molar, alfanya 0,01. Yang B CH3COH 0,05 molar, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, disuruh mencari pH. Maka yang A, karena dia yang diketahui adalah alfanya, maka kita cari H+-nya dengan rumus konsentrasi asam dikali alfa. Nah, 0,1 konsentrasinya kali 0,01 alfanya berarti 1 kali 10 pangkat min 3. Nah, setelah dapat 10 pangkat min 3, nah di sini berarti pH-nya ya min log 10 pangkat min 3. Berarti berapa? 3 ya. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk yang CH3COH, nah di sana ada Ka dan konsentrasi asam, berarti menggunakan rumus yang atas. Berarti mencari H+, konsentrasi H+-nya menggunakan akar Ka kali M. Ka-nya dimasukkan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasinya 0,05. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3 kali ini ya, 3 kali 10 pangkat min 3,5 ya. Nah, kemudian di min log kan, hasilnya berarti turun kan, min 3,5-nya berarti min 3,5 min log 3. Seperti itu ya. Karena kan min log
3 kali 10 pangkat min 3,5. Nah, maka hasilnya min 3,5 nya turun ke bawah jadi 3,5, berarti sisanya ini kan min log 3. Nanti matematisnya dipelajari sendiri ya. Kemudian kalau misalkan asamnya itu lemah dan polivalen bagaimana? Nah, polivalen ini adalah yang valensi asamnya lebih dari 1 yang sudah Bu Anggun jelaskan tadi. Nah, H2SO4 dia awalnya akan terurai menjadi H+ dan HSO4-. Kemudian tahap selanjutnya HSO4- akan terurai menjadi H+ plus SO4 2-, sehingga kan ada 2H+. Maka nanti valensinya ada 2 seperti itu. Nah, bagaimana? Berarti ya sama, karena rumusnya H+ itu tadi adalah akar Ka kali M. Ya, berarti kalau dia valensinya 2 berarti harus dikali 2. Berarti ini 2 kali Ka kali M. Seperti itu. Oke. Nah, kalau basa bagaimana? Juga sama. Kalau basa kuat seperti asam kuat tadi, berarti konsentrasi basanya kali valensi basanya. Karena BaOH 2 kali, contohnya soal yang saya berikan, maka 2OH-, nah valensinya kan 2. Maka untuk mencari konsentrasi H+, berarti konsentrasi basanya 0,01 molar dikali 2. 2 ini dari valensinya. Tuh, setelah diperoleh OH- sebesar 2 kali 10 pangkat min 3, maka di POH. Jadi POH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti POH-nya berapa? Min 3-nya turun menjadi 3. Berarti 3 min log 2. Nah, itu adalah POH. Nah, bagaimana jika dia dicari pH-nya? Nah, dengan sebuah ionisasi, bahwasanya tadi kan pH ditambah POH itu sama dengan PKW. Nah, di mana PKW-nya itu adalah 10 pangkat 14, berarti kan sama dengan 14. Nah, itu sudah diketahui pH-nya 3 min log 2. Berarti mencari pH tambah 3 min log 2. Nah, jadi mencari pH-nya bagaimana? 14 min 3 min log 2. Berarti hasilnya adalah 14 plus min 3 plus log 2. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini jadi 14 dikurangi dalam kurung 3 min log 2. 14 dikurangi 3 11. Min ketemu min berarti plus, jadinya plus log 2. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan yang lemah? Yang lemah sama dengan rumus yang tadi, berarti akar Kb dikali konsentrasi basanya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar indikator asam basa. Nah, untuk indikator asam basa ini banyak yang sudah pernah digunakan untuk mengetahui indikator asam basa dari senyawa anorganik ya. Kalau yang pernah kita praktekkan adalah dengan bahan alami kunyit,
kemudian bunga sepatu, seperti itu kan. Nah, ini menggunakan yang sudah jadi, biasanya dari bahan anorganik. Ada lakmus, ada metil jingga, metil merah, BTB, bromtimol biru, fenolftalin. Nah, ini mempunyai trayek yang berbeda-beda dengan perubahan warna yang berbeda-beda, seperti itu. Nah, dengan adanya indikator tersebut, bagaimana cara menentukan pH dengan beberapa indikator. Nah, ini ada contoh soal bahwasanya suatu larutan berwarna biru jika ditetesi dengan indikator BTB. Nah, kita tahu di sana untuk indikator bromtimol biru atau BTB itu rentangnya berapa sampai berapa? 6 sampai 7,6. Nah, dia menunjukkan apa? Menunjukkan warna biru, berarti ke sana. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian atau ini agak ke sini biar enggak mepet sebentar. 6, ini 7,6. Nah, karena biru, maka ke sana, ke kanan. Nah, kemudian untuk yang fenolftalin, nah, warnanya saya bedakan ya. Untuk fenolftalin rentangnya berapa? Rentangnya adalah 8,3 sampai 10 ya, bukan 100. Nah, ini juga harus urut. 8,3 kan setelah 7,6. Kita tuliskan di sini. 8,3 sampai 10. Nah, seperti itu. Hasilnya bagaimana? Tidak berwarna. Kalau tidak berwarna kan ke kiri. Nah, maka hasil dari pH larutan tersebut berarti antara 7,6 sampai 8,3. Loh, Bu Anggun kok tahu kalau yang TBP itu biru ke kanan, terus yang PP fenolftalin tidak berwarna itu ke kiri. Itu dari mana? Nah, patokannya di sini. Nah, tadi kan rentangnya antara ini 6 sampai 7,6. Nah, itu kuning sampai biru. Tadi kan biru. Nah, maka ke kanan ya. 6,6 sampai 7,6. Seperti itu. Nah, kemudian yang TBP 8,3 sampai 10. Nah, itu tidak berwarna. Tidak berwarna kan ini. 8,3 sampai 10. Tidak berwarna ke sini. Nah, ya, hasil dari pH-nya itu adalah irisannya. Nah, berarti antara 7,6 sampai 8,3 seperti itu. Itu ya caranya. Ini sering keluar di kelas 3, ujian kelas 3 UN dan lain sebagainya sering keluar seperti itu. Kemudian untuk reaksi asam dan basa, di sana ada larutan asam mengandung ion H+ dan suatu anion sisa asam, sedangkan larutan basa mengandung OH- dan suatu ion logam. Nah, kita tuliskannya seperti itu. Berarti Ha akan terionisasi menjadi H+ dan amin ya, sisa asam. Nah, satunya kalau basa berarti OH- dan ion logam ya. OH- dan ion logam atau Li+. Nah, kemudian apa yang terjadi jika suatu larutan asam itu dicampurkan dengan larutan basa? Nah, maka akan saling
bertukar ion. Tadi Ha, berarti dia terdiri dari H+ dan amin. Nah, kemudian basa LOH, L+ OH- plus ya. Nah, maka akan bertukar pasangan. Berarti H+-nya ini akan dengan minnya yang ini. Jadinya adalah air, H2O. Kemudian amin akan dengan L+. Jadinya adalah La atau garam. Berarti jika asam ketemu dengan basa, berarti hasilnya adalah garam plus air. Nah, seperti itu. Maka reaksinya disebut reaksi penggaraman, soalnya dihasilkan garam dan air, seperti itu. Kemudian campuran asam dan basa ini belum tentu bersifat netral, meskipun tadi akan dihasilkan garam dan air. Jadi kalau air netral, berarti garamnya yang belum tentu netral. Berarti garam tersebut bisa bersifat asam ataupun basa. Maka yang banyak salah konsep dari siswa itu, kalau garam itu bukan dia yang diketahui hanya NaCl. Nah, garam itu pasti netral. Nah, padahal garam tidak semuanya netral. Dia bisa bersifat asam jika ion H+-nya lebih besar daripada ion OH-, bisa bersifat basa jika mol ion OH-nya lebih besar dari H+, dan bersifat netral jika sama. Seperti itu. Selanjutnya untuk teori yang berikutnya adalah selain Arrhenius tadi dalam air. Nah, di sini ada dua teori yang lainnya, yaitu Bronsted-Lowry dan Lewis. Nah, untuk Bronsted-Lowry ini berupa pasangan asam basa konjugasi. Nah, ini menyempurnakan dari teori Arrhenius. Kalau Arrhenius asam basanya itu hanya dalam air saja, tetapi kalau Bronsted-Lowry ini tidak, bisa pakai pelarut yang lainnya. Nah, tetapi jika dia disebut sebagai asam, kalau dalam Bronsted-Lowry ini berarti dia melepaskan proton, atau istilahnya kalau asam berarti dia sebagai donor proton. Nah, kebetulan protonnya adalah H+. Itu kalau asam menurut Bronsted-Lowry. Nah, kemudian sisa dari setelah melepaskan H+ itu apa? Maka dia disebut basa konjugasinya. Berarti seperti ini. Misalkan asamnya itu HCl, karena dia sudah melepas protonnya H+, maka Cl-nya disebut basa konjugasi. H2O juga demikian. Jika sudah melepas H+, berarti OH- disebut basa konjugasinya. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwasanya kalau asam itu sebagai donor proton, berarti kebalikannya kalau basa Bronsted-Lowry sebagai akseptor proton atau penerima proton, seperti itu ya. Oke. Nah, diperhatikan contoh nomor 2 yang ini. Nah, di sana awalnya kan NH ya kan, ditambah H2O. Nah, hasilnya NH3. Nah, berarti kan ada H+ yang dikasihkan NH4+ itu ke H2O. Jadinya NH4+-nya akan terkurangi, H+-nya menjadi NH3. Nah, dengan demikian karena NH4+ yang menyerahkan H+, maka dia sebagai asam Bronsted-Lowry.
Nah, sedangkan H2O dia kan menerima H+ dari NH4+, maka dia sebagai basa Brunstad Lowry. Dan hasilnya bagaimana? Berarti hasilnya H2O ditambah dengan H+. Nah, berarti hasilnya adalah H3O+. Nah, ini kan ada plusnya. Seperti itu. Maka hasilnya H3O+. Nah, menamainya bagaimana? Jika NH4+ ini sebagai asam Brunstad Lowry, nah berarti setelah melepaskan H+, berarti NH3 itu sebagai basa konjugasinya. Nah, seperti itu. Setelah itu H2O sebagai basa setelah menerima H+ dari NH4+, maka dia menjadi H3O+. Nah, ini sebagai asam konjugasi. Maka kita sering mendengarkan istilah pasangan asam konjugasi. Berarti pasangan asam konjugasinya yang mana? Ya berarti NH4+ dengan NH3. Kemudian H2O berpasangan asam basa konjugasi dengan H3O+. Seperti itu. Nah, basa juga sama ya, berarti yang menerima H+. Seperti itu. Sudah saya jelaskan ini. Nah, kemudian kekuatannya, yang mana yang menyumbangkan H+ dan yang mana yang menerima, itu didasarkan pada kekuatan dari asam basanya. Seperti itu. Jadi jika dia memiliki harga Ka yang semakin tinggi, maka dia cenderung untuk melepaskan H+. Seperti itu. Ya. Misalkan di sana HCl, ya kan, dengan H2O di sini. Nah, HCl kan di atas, nilai Ka-nya kan lebih besar. Berarti kecenderungan HCl itu kalau direaksikan dengan H2O, maka HCl cenderung untuk sebagai donor proton H+. Sehingga hasilnya apa? HCl sudah kehilangan H+, berarti jadinya Cl-. H2O ketambahan H+ jadinya H3O+. Oh, berarti HCl ini sebagai asam Brunstad Lowry, H2O sebagai basa Brunstad Lowry. Berarti Cl- sebagai apa? Sebagai basa konjugasinya. Kalau H3O+ sebagai asam konjugasinya. Nah, pasangannya bagaimana? Berarti pasangan asam basa konjugasi HCl dengan Cl-, H2O dengan H3O+. Seperti itu. Nah, teori selanjutnya yang terakhir, ketiga adalah Lewis. Nah, Lewis ini kalian harus mengetahui struktur Lewisnya yang sudah kita pelajari di materi ikatan di kelas 10. Nah, di sini kalau tadi Brunstad Lowry yang menyumbangkan H+ atau proton itu disebut dengan asam. Tetapi kalau teori asam basa Lewis justru yang menyumbangkan pasangan elektron bebas atau PEB, yang menyumbangkan ya atau donor itu malah justru yang sebagai basa. Kalau yang menerima atau aseptornya itu malah disebut asam. Kebalikan dari teori Brunstad Lowry, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sana, ini ada pasangan elektron bebas dari NH3 kan ya, titik 2 itu dikasihkan H+. Oh, berarti NH3-nya sebagai basa Lewis
Nah, sedangkan H plusnya sebagai asam Lewis. Seperti itu. Oke? Oke, saya kira sudah cukup untuk penjelasan saya. Terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.